Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk keluarga empati dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, kita berjumpa lagi dalam cerita keluarga empati di Sabtu pagi ini. Perawatan gigi pada anak dengan autisme memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan anak tipikal, terutama karena adanya variasi dalam komunikasi, perilaku, dan sensitivitas sensorik. Proses perawatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan klinis, tetapi juga mencakup persiapan, pengelolaan lingkungan, dan pola interaksi yang sesuai dengan kebutuhan individu anak. Tentunya berbeda-beda ya. Variasi kebutuhan tersebut menuntut tenaga kesehatan untuk bisa memahami karakteristik anak secara lebih menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, perawatan dapat dilakukan secara lebih terencana dan terkontrol. Topik kali ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, orang tua, dan sekolah dalam mendukung perawatan gigi dengan anak autisme. Untuk itu, hadir bersama kita di sini Profesor Uji Janto Tejo Sasongko. Beliau adalah dokter gigi sekaligus guru besar dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga. Prof. Uji ini juga seorang ayah dari Amanda Sachiko, kemudian ada Mas Ahmad Rizky, dan kebetulan juga beliau adalah seorang ayah dari remaja dengan autisme. Beliau mendalami perawatan gigi, juga pemerhati perawatan gigi bagi anak dengan autisme. Apa kabar, Prof. Uji? Alhamdulillah baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Suara saya terdengar warahmatullahi ya, Prof? wabarakatuh. Terdengar, terdengar, terdengar. Mohon Aman maaf, saya ya. baru pindah posisi jadi agak telat masuk dikit. Tidak apa-apa, Prof. Ini izin saya mau perkenalan Prof dulu nih, supaya Monggo, monggo. keluarga empati juga tahu. Baik, terima Siap. kasih Prof sudah hadir. Oke, baik. Perkenalkan juga keluarga empati, saya adalah Dian Yulia. Kebetulan saya juga seorang ibu dari remaja dan anak dengan autisme. Jadi kebetulan dua orang anak saya, yaitu putra dan putri saya, adalah anak dengan autisme. Hari ini kita akan berbincang selama 90 menit dengan topik membuat anak dengan autisme merasa aman dalam perawatan kesehatan gigi. Seperti itu. Semoga hari ini semua bisa bergabung ya. Dan apa namanya, kita bisa saling menguatkan sesuai dengan hashtag empati, yaitu be kind and be strong. Kita bersama-sama bergandengan tangan supaya kita bisa menciptakan kondisi yang nyaman bagi anak-anak dengan autisme dalam memeriksa gigi mereka. Oke, baik. Prof. Uji sudah siap, Prof, untuk sharing dengan kita nih, Prof? Insya Allah, siap. Saya sedang Baik, memasang virtual background saya. sudah kelihatan kok, Prof, sudah aman. Gitu. Oke, oke. Oke, baik. Saya juga ingin menghimbau kepada seluruh keluarga empati dimanapun berada. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat dengan format nama, kemudian asal daerah dan pertanyaannya nanti apa. Nanti di akhir sesi, saya akan bacakan pertanyaan itu dan saya akan tanyakan ke Prof. Budi. Seperti itu. Baik, Prof. Budi, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya juga keluarga empati sudah penasaran nih kira-kira gimana ya, Prof ya, gitu. Harus gimana ya, Prof? Monggo, Prof. Waktu dan tempat Ba- saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya boleh manggil Mbak Dian ya. Kemarin saya Boleh, sudah pesen boleh. manggilnya Mbak Dian soalnya. Monggo, monggo, Terima Prof. kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa bergabung di sini ya. Jadi suatu kehormatan buat saya untuk bisa sharing hal ini. Saya katakan ini sharing karena memang ya sharing memang saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin saya ketahui sedikit. Lalu kita sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Tentunya di bidang yang saya ketahui. Mohon izin share slide screen ya, Mbak Dian. Monggo, monggo, Prof. Silakan. Sudah bisa, Prof? Sebentar. Oke, siap. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Prof. Sudah. Dan suara saya cukup jelas ya, Mbak.
Cukup jelas, Prof. Oke, baik. Yes, Sebentar. Terima kasih. Ya, ya, saya senang sekali kemarin dihubungi sama Mas Rizky untuk bisa mengambil topik ini, gitu ya. Apa yang perlu dilakukan agar anak nyaman saat perawatan gigi? Kalau saya mulai dari kondisi sebetulnya putra-putri kita yang istimewa ini, sebetulnya apa yang bisa saya sampaikan untuk kesehatan giginya, sedikit banyak mungkin saya bisa sampaikan bahwa sebetulnya prevalensi kariesnya bisa dikatakan lebih tinggi. Nah, kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mungkin cukup bisa dipahami bahwa putra-putri kita yang istimewa ini ada kesulitan dalam hal sensorinya. Kemudian kebersihan giginya juga bukan suatu hal yang mudah untuk dijalankan untuk keluarga atau orang tua ataupun terapis yang mendampingi anak kita ini, ya. Ditambah juga dengan pola makan dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang tidak kondusif untuk kesehatan rongga mulutnya dia. Dan ada penggunaan obat. Penggunaan obat ini pada sebagian putra-putri kita ada yang memerlukan, ada yang tidak sama memang. Tapi kalau kebetulan ada yang memerlukan obat untuk mengurangi atau membentuk atau apa ya untuk behaviornya, itu biasanya ada obat yang digunakan. Nah, efek sampingnya kadang-kadang dia bisa menyebabkan serostomi atau apa ya, ludahnya berkurang, mulutnya cenderung kering gitu ya, sehingga akan muncul penumpukan plak yang banyak di rongga mulutnya karena mulutnya cenderung kering. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah kesulitan untuk rutin ke dokter gigi. Ya, bisa dipahami karena kemarin kita sempat diskusi ya, Mbak Dian ya, bahwa dokter gigi itu bukan tempat favorit buat semua orang. Even buat anak tipikal atau orang dewasa sekalipun yang memang tidak mempunyai problem behavior atau bagaimana ya, tetap saja dokter gigi itu mungkin pilihan nomor 100 sekian yang akan dikunjungi kalau punya waktu dan kesempatan, begitu kira-kira. Nah, kalau tadi sudah saya singgung sedikit ya bahwa anak-anak ini risiko karies cukup tinggi. Sebetulnya kalau dilihat dari apakah anak-anak putra-putri kita ASD ini punya suatu kondisi yang khusus menyangkut ASD-nya di rongga mulutnya, sejauh ini dari beberapa literatur dan banyak laporan penelitian yang disampaikan, itu mereka tidak mempunyai satu hal yang spesifik sekali bahwa oh ini hanya terjadi pada ASD. Kebetulan sejauh ini tidak. Jadi apa yang terjadi pada putra-putri kita ASD ini juga terjadi pada anak-anak yang tipikal, gitu ya. Nah, problem itu muncul karena apa? Ya, tadi saya sampaikan di depan. Ada behavior problem yang muncul di situ, dan kemudian eh, ada penggunaan obat dan sebagainya. Nah, mengenai kebiasaan makan, itu biasanya kariogenik lah yang dipilih. Kariogenik itu maksudnya makanan-makanan yang mudah menyebabkan gigi berlubang, itu maksudnya kariogenik. Nah, kenapa? Biasanya, jujur, saya juga begitu kok, Bapak Ibu sekalian. Walaupun meskipun saya dokter gigi juga sih ya. Tapi kalau misalnya anak saya atau putra putri kita sedang tidak kondisi yang behavior atau anxiety naik gitu ya, biasanya salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan sesuatu yang dia sukai. Di antaranya itu makanan. Nah, celakanya makanan ini kadang-kadang bukan makanan yang kondusif untuk kesehatan rongga mulutnya. Misalnya apakah permen, apakah camilan dan sebagainya. Apalagi untuk putra-putri kita yang memang sensitif dengan bahan-bahan tertentu, misalnya gluten dan sebagainya. Aduh, itu lebih susah lagi itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, implikasinya ke dokter gigi perawatannya bagaimana? Jadi ini suatu hal yang tidak mudah sebetulnya karena kita perlu mengkomunikasikan dengan putra-putri kita ini dan kita harus membentuk suatu tim. Tim itu maksudnya adalah supporting system yang harus dipersiapkan dari sisi keluarga dan dari sisi kami sebagai em, apa para medis atau mungkin tenaga medis ya yang akan melakukan perawatan. Kemudian kita memerlukan suatu kondisi yang adaptasi sensori friendly-nya.
ya. Dan ini pendekatan juga harus bertahap. Kemudian kita memerlukan lingkungan klinik yang memang kondusif untuk putra-putri kita yang istimewa ini, apakah itu tenang, apakah predictable begitu ya, dan waktu kunjungan yang lebih lama, dan posisi dan alat yang harus dimodifikasi. Ini di sisi yang persiapan yang ada di kami sebetulnya. Tapi ini saya sampaikan karena mungkin Bapak Ibu juga perlu memahami hal ini. Kenapa mesti ini dilakukan? Ya, karena kita tahu bahwa tadi saya katakan di depan bahwa ruang praktek dokter gigi itu bukan tempat yang dikunjungi dengan hati gembira rasanya ya gitu. Jadi kenapa ya? Karena ini nih saya tunjukkan ada bur yang suaranya mendesing tinggi begitu, ada semprotan air yang ya buat sebagian kita itu mengganggu gitu ya. Kemudian suara dari kompresor yang cukup rutin terdengar dan pada ruangan itu ada suction juga suaranya. Suction itu alat penyedot cairan begitu ya, yang biasa kita pakai untuk mengurangi air liur yang ada di rongga mulut. Kemudian sebelah kiri atas ada gambar obat. Nah ini saya juga nggak tahu ya, dokter gigi itu selalu menggunakan obat-obat yang baunya itu wow. BOW lah pokoknya ya dengan nuansa yang sangat kuat dan celakanya nempel. Nempel itu artinya misalnya satu obat itu kalau misalnya terkena tangan kita secara langsung atau netes di baju kita itu nempelnya baunya bisa ngalah-ngalahin parfum dari Paris gitu ya, saking kuatnya nempelnya begitu. Dan ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi periodontal? Periodontal ini kalau saya terjemahkan secara awam adalah jaringan penyangga gigi. Apa saja itu? Ya gusi, ya tulang yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita awam kita, aduh gusisnya kok kalau setiap kali gosok gigi selalu mudah berdarah begitu ya. Nah itu gingiva atau gusinya itu yang sedang bermasalah. Biasanya karena meradang sehingga mudah berdarah. Contoh gambar di sebelah kiri ini sedang ada terjadi gingivitis atau radang gusi pada permukaan giginya dan bentuknya seperti gambar itu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena posisi gigi yang tidak rata bisa jadi. Karena susah dibersihkan giginya bisa jadi ya. Karena dengan plak yang tebal nempel di gusinya itu bisa merangsang secara kronis pada gigi gusinya sehingga dia bisa meradang. Kemudian, nah, saya masuk mulai di sini nih. Strateginya nih, ya. Mbak Yulia, tolong saya diinformasikan ya seandainya saya ngomongnya terlalu panjang atau mungkin terlalu cepat atau tidak jelas dan sebagainya. Siap, Prof. Gitu. Masih aman. Aman ya. Jadi strategi nih. Strategi Siap, bagaimana siap. kita mempersiapkan perawatan gigi nih pada anak-anak sehingga anxiety-nya tidak terlalu tinggi dan resiko traumanya. Trauma ini bukan apa yang kunjungan ke dokter gigi yang menyebabkan trauma sih enggak, tapi trauma secara psikologis maupun trauma secara fisik itu bisa terjadi juga, tapi kita bisa antisipasi sebetulnya. Oke. Jadi yang pertama kali adalah saya lagi melepas kacamata saya sebagai seorang dokter gigi. Saya mencoba mengambil kacamata sebagai orang tua. Nah, apa saja yang sebetulnya kita perlu lakukan sebagai orang tua? Yang pertama adalah cari informasi tentang klinik dokter giginya. Ya, sekarang banyak sekali klinik-klinik baru ya yang bagus-bagus menurut saya luar biasa. Senang sekali saya juga seorang dokter gigi punya wow perkembangannya luar biasa ya banyak sekali klinik-klinik gigi yang cozy begitu ya Mbak Dian ya bisa buat orang berlama-lama sehingga tidak terlalu menakutkan. Nah, tapi yang spesifik adalah kita perlu tanyakan apakah klinik tersebut menerima pasien anak dengan kebutuhan khusus. Anak atau individu berkebutuhan khusus. Pertama itu. Kemudian kalau sudah ketemu, ya searchingnya selalu Mbah Google yang kita pakai biasanya. Mbah Google ini paling paling rajin kalau memunculkan informasi begitu ya. Kemudian setelah kita dapatkan, kita mulai menghubungi dan hubungi front desk-nya untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Oke, oke, yang dokternya atau klinik itu menerima
pasien dengan kebutuhan khusus. Tahap selanjutnya ada tentunya kita membuat appointment ya. Nah, pada appointment itu apa saja sih yang perlu kita lakukan ya? Yang pertama, kita informasikan yang perlu disampaikan kepada petugas front desk-nya itu. Apa saja yang perlu ini misalnya putra-putri kita istimewa dalam arti apakah dia ASD, apakah dia CP, apakah dia Down syndrome, apakah apa gitu ya. Artinya informasi dasar mengenai sebetulnya kebutuhan khususnya apa yang kita punyai yang dipunyai oleh putra-putri kita yang istimewa itu. Tapi karena kita hari ini sedang ada di ceritaan mengenai autism, tentunya tentang autism lah yang kita jelaskan. Mengenai apa saja itu antara lain adalah sensory problem dari putra-putri kita apa? Ya, misalnya dia tidak bisa dengan lampu yang terang, tidak bisa dengan suara yang keras, tidak bisa dengan sentuhan, pelukan, sentuhan atau apa, tidak bisa dengan apa yang spesifik ya. Karena saya tahu bahwa putra-putri kita yang ASD ini istimewanya memang benar-benar istimewa dalam arti yang sebetulnya. Artinya, satu dengan yang lain bisa tidak sama. Di sini bisa kita lihat bagaimana Tuhan itu bisa luar biasa menciptakan kita berbeda dengan satu dengan yang lain ya. Eh, satu anak autism, ya satu anak autism yang kita lihat. 100 anak autism yang kita lihat, ya 100 anak autism. Macam autism yang kita bisa lihat. Jadi, pasti akan ada spesifikasi dari putra-putri kita. Gitu. Lalu kemudian kita jelaskan, lalu kemudian apa yang bisa, apa yang tidak bisa, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kurang lebih seperti itu. Kemudian minta jam yang pagi, ya tergantung jam kerja kliniknya tentunya. Pagi hari atau di waktu anak dalam kondisi yang paling nyaman dan fresh. Nah, ini yang paling tahu adalah Bapak Ibu sebagai orang tua. Itu yang paling tahu kapan si anak itu kondisi paling happy, paling nyaman ya, apakah di pagi hari, apakah di sore hari, itu bisa disesuaikan dengan itu. Eh, nah, kalau misalnya belum pernah ke dokter gigi sama sekali, tentunya di prom dulu, di prolog dulu mengenai apa itu dokter gigi, bagaimana tempatnya dan seterusnya. Tentunya Bapak Ibu sekarang sudah sangat paham mengenai social story ya atau PEC dalam hal ini, karena PEC atau social story ini kita sering gunakan untuk memperkenalkan kepada putra-putri kita akan sesuatu hal yang baru atau apa yang akan dilakukan. Nah, bisa juga sebelumnya itu di rumah setelah kita perkenalkan itu kita membuat suatu permainan atau mungkin role play ya mengenai pemeriksaan ke dokter gigi itu seperti apa, harus apa gitu ya. Nah, kemudian artinya nanti di gambar belakangnya itu ada. Jadi kita mencoba pakai alat apa sederhana yang bisa pakai untuk seolah-olah kita sedang meriksa gigi atau dia yang memeriksa kita dan seterusnya. Kita buat role play-nya seperti itu. Kemudian, kalau misalnya memungkinkan dan pihak kliniknya juga bisa memfasilitasi, kita bisa meminta untuk kunjungan pre-appointment, visit untuk pemeriksaan begitu. Jadi, memang tidak semua klinik akan memberikan fasilitas seperti itu, tapi kalau misalnya ada dan bisa kita minta, itu akan sangat membantu. Artinya, kita ajak setelah di prom dulu tentunya dengan gambar dan sebagainya, kita ajak ke tempat klinik itu hanya sekedar melihat saja tanpa melakukan apapun. Ya, mungkin kenalan dengan dokternya, kenalan dengan petugas yang di situ dan seterusnya. Nah, tapi sebetulnya itu levelnya tergantung dari putra-putri kita ya, sejauh mana itu harus dilakukan. Kemudian tentunya yang juga cukup bisa kita lakukan adalah penggunaan kata-kata. Tentunya kita sepakat bahwa kata-kata yang kita gunakan harus yang sederhana, satu, dua, tiga kata cukup dan sebagainya. Tapi kalau memungkinkan adalah tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Jangan, tidak boleh, dilarang, dan sebagainya. Karena bisa jadi pemahaman mereka tentang hal itu belum nyampe bahwa apa yang dimaksud dengan dilarang, apa yang dimaksud dengan jangan. Tapi positifnya katanya saja, misalnya masuk, turun, naik, apa gitu ya, tanpa ada kata-kata larangan begitu. Dan
ini juga terjadi secara jamak di masyarakat kita. Seringkali bawa ke dokter atau ke dokter gigi itu dipakai sebagai suatu ancaman atau hukuman. Kamu kalau rewel, kamu kok tak bawa ke dokter gigi biar dicabut gigimu. Nah, itu dia. Itu suatu kebiasaan yang awam yang sangat merugikan. Apalagi anak-anak kita yang istimewa ini daya rekam ingatannya luar biasa. Itu bisa terekam dan akan teringat sampai kapanpun itu. Dan begitu kata-kata keywordnya muncul dokter gigi, iya, dueng langsung itu penolakan akan heboh begitu ya. Nah, kemudian kita juga harus persiapkan reward. Ya, reward ini apapun yang sudah kita harapkan dari mereka lakukan dan mereka sudah melakukan dengan baik, maka kita berikan sesuatu reward ya, em, yang tidak selalu harus berupa barang tentunya. Bisa pujian, bisa cuma sekedar pundaknya ditepuk. By the way, tergantung dari putra-putrinya ya. Nggak bisa saya samakan bahwa sentuhan di tepuk pundaknya bisa jadi ujian, bisa jadi malah tambah marah dia ya. Nah, tapi balik lagi Bapak Ibu sekalian yang paham mengenai putra-putrinya. Diajak jalan ke tempat bermain kah atau ke rumah nenek atau beli makanan favorit atau apa, apapun yang membuat dia happy. Tuh. Nah, kemudian ini juga saya highlight yang saya perlu sampaikan adalah jangan mengharapkan dokter gigi bisa langsung menangani problem kesehatan gigi secara langsung dan selesai dalam satu kali kunjungan. Jadi, semuanya memerlukan proses. Proses itu dari putra-putri kita perlu proses pasti bagaimana dia merangkap informasi, mengolah informasi, memahaminya. Kemudian kami sebagai dokter gigi pun juga memerlukan proses. Demikian juga Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan putra-putrinya masuk datang ke kami juga memerlukan proses. Jadi pada visit pertama, mari kita adjust, kita kalibrasi ekspektasinya. Jadi jangan langsung begitu datang nanti oh langsung bisa selesai, langsung bisa cabut gigi, langsung bisa ditambal dan sebagainya. Ya, oke. Nanti kalau ini bisa kita adjust, semuanya akan happy, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang tadi juga kaitannya dengan kondisinya nyaman, ya, yang fresh pada si anak ini misalnya apa? Yang pasti jangan kondisi dia lapar ya, Bapak Ibu sekalian. Laparnya jam berapa? Ini sekali lagi variatif dan sangat personal, Bapak Ibu sekalian yang paham. Jam berapa saja putra-putrinya akan merasa lapar. Apakah jam tertentu dia harus beri snack, jam berapa harus dia makan, harus jam berapa. Biasanya jamnya sudah tertentu, polanya demikian. Kemudian tidak capek. Ya, kalau misalnya kita akan membawa putra-putrinya ke dokter gigi, upayakan hari itu main activity-nya adalah itu. Jangan misalnya, nanti ya kita mampir ke mall dulu. Kita jalan-jalan dulu kemana, nanti baru ke dokter gigi. Jangan, karena itu akan menghabiskan energi. Putra Bapak Ibu sekalian dan keburu capek. Ngantuk juga sama. Jam ngantuknya dia jam berapa? Dia jam tidur jam berapa? Atau dia harus break pada jam berapa dalam satu hari itu? Itu juga harus kita lihat. Mengenakan pakaian yang nyaman, ini juga penting juga. Kondisi balik lagi sensasi rasa ya, apa namanya, sentuhan. Itu akan sangat berpengaruh juga pada baju tentunya pakaian. Atau misalnya tempat yang kita datangi itu, balik lagi ya, kita harus mempelajari tempat yang kita datangi itu seperti apa. Apakah tempatnya itu akan panas? Panas itu artinya kita akan lebih sering berkeringat di tempat itu atau enggak, atau dingin sebaliknya. Maka kita juga mempersiapkan si anak ini untuk berpakaian seperti kondisi yang akan ditemui. Jadi jangan saltum ya, Bapak Ibu sekalian, salah kostum maksudnya. Kemudian jangan menjanjikan sesuatu yang dokter gigi tidak bisa penuhi. Ini secara umum sebetulnya sama. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ke dokter gigi jangan punya kebiasaan menjanjikan, nggak apa-apa ke dokter gigi, nanti tidak akan sakit, tidak akan dicabut giginya, tidak akan begini, tidak akan begitu. Lah, padahal kami harus melakukan itu, gitu ya. Nah, kalau kita melakukan itu berarti kan melanggar janji. Padahal yang janji kan orang tuanya, bukan kami.
Nah, itu akhirnya akan membatasi kami sebagai dokter gigi atau tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan begitu. Karena itu jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa, seperti contoh ini ya. Kemudian, nah ini juga kondisi yang perlu diperhatikan juga temani anak selama pemeriksaan atau perawatan gigi. Temani ini bisa Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua, ditemani terapisnya, temani gurunya, ya. Itu bisa sangat membantu. Nanti saya jelaskan juga di belakang. Kemudian tetap tenang dan berpikir positif selama perawatan. Nah, ini juga penting. Bapak Ibu sekalian, kalau membawa putra-putri ke dokter gigi khawatir wajar sekali. Sangat wajar dan bisa sangat dipahami. Tapi kita harus bisa mengendalikan kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran kita yang berlebihan, walaupun kita diam saja, nyetrum Bapak Ibu sekalian ke putra-putrinya, ya. Jadi misalnya, aduh, anakku rewel nggak ya? Anakku nanti nangis nggak ya? Anakku nanti pas tantrum dan sebagainya. Itu yang berkecamuk di kepala, itu nyampe itu dengan jalur langit. Gusti Allah itu kalau bikin sesuatu luar biasa. Nyetrum dan anak itu akan mulai gelisah dan sebagainya. Kemudian yang perlu juga kita harus menginformasikan ke dokter giginya apa saja gesture-gesture dari si anak yang menunjukkan bahwa ini anak anxiety-nya mulai naik gitu ya. Kan kita pasti sangat paham tuh, yakin saya Bapak Ibu sekalian, merem aja sudah tahu oh anakku ada tantrum iki gitu ya. Nah, itu entah ngomongannya sudah mulai mumblingnya saya kata-kata apa, kemudian gerakannya dan sebagainya. Nah, ini kan kadang-kadang bukan kadang-kadang dokter gigi kan baru ketemu saat itu. Jadi rasanya harus dibantu. Bapak Ibu sekarang dokter giginya, dok, maaf, ini anak saya mulai anxiety-nya mulai naik. Berarti harus bagaimana? Nah, itu ya harus segera dikompromikan, gitu ya. Kemudian, ya ini tadi sudah saya jelaskan, diinformasikan apa saja yang bisa memicu anxiety dari si anak tersebut. Dan berkaitan sama itu, jangan datang ke dokter gigi tanpa perjanjian dan persiapan awal. Appointment is a must. Jadi tidak boleh ditawar. Tidak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba, ayo ke dokter gigi sekarang. Ya, mencari kehebohan nih. Golek tarung nih kan saya bilang itu ya. Itu. Golek tarung ya dok ya. Ya, betul sudah. Jangan macam-macam ya. Kemudian misalnya nih proses sudah berjalan, kemudian ada chemistry. Oh, sekarang bahasanya chemistry dong. Chemistry-nya cocok dengan dokter yang bersangkutan. Kalau sudah demikian, jangan ganti dokter. Kalau sudah begitu, maka ulangi lagi di dokter yang sama, tapi dengan step yang mungkin lebih lanjut begitu ya. Jangan mengulangi lagi dari awal. Karena berganti dokter sama dengan memulai dari nol gitu. Nah, sekarang peran keluarga ya, peran keluarga bagaimana sebetulnya yang bisa kita lakukan dalam proses perawatan gigi ini. Yang pasti adalah tadi saya katakan social story menjadi suatu hal yang penting sekali karena kita bisa membuat suatu cerita buku yang bergambar. Ini bisa jadi buku yang banyak dijual di pasaran atau kita sendiri yang membuat juga bisa. Ini tergantung dari kreativitas kita dalam menyiapkannya. Video pendek juga sama. Sekarang di YouTube banyak. Tapi YouTube itu kan tidak bisa kita kendalikan ya informasinya seperti apa. Perlukah itu dilihat oleh anak kita atau tidak? Karena itu video ini memang harus dispesifikkan mengenai perawatan gigi. Yang bisa dilakukan adalah eh itu nggak ada videonya nggak nemu dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Video bukan suatu kondisi yang harus. Tapi kalau ada lebih baik. Misalnya Bapak Ibu sekalian sudah datang ke dokter giginya di visit pertama, lalu kemudian sudah ada pemeriksaan dan seterusnya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk minta izin ke dokternya, ya, dokter, mohon izin, apakah boleh kami rekam video pada saat pemeriksaan itu. Karena begini, tidak semua dokter dan tidak semua klinik memiliki kebijakan mengizinkan pasien itu merekam dan memotret eh, selama perawatan atau di ruang perawatan begitu ya. Tapi saya punya saya punya pemikiran yang berbeda dalam hal ini. Kita memerlukan video itu. Jadi
saya malah meminta kepada orang tuanya, Pak, Bu, tolong saya direkam pada saat saya melakukan sesuatu pada putra-putrinya. Nah, nanti pada saat direkam itu, apa yang saya lakukan di visit pertama itu bisa direkam. Lalu kemudian harapan saya adalah setelah selesai kunjungan hari itu, di rumah bisa diputar ulang. Bisa diputar ulang, bisa ditunjukkan lagi. Nanti kalau pada saat datang lagi minggu depan, nanti video itu ditunjukkan lagi. Kita ketemu lagi sama dokter ini. Nanti akan begini dan sebagainya. Anak-anak kita ini memerlukan sesuatu yang bisa diprediksi. Jadi tidak pernah ciluk bah. Ciluk bah itu apa ya? Tiba-tiba ujuk-ujuk bah gitu ya. Tiba-tiba ketemu dengan seseorang yang baru, lingkungan yang baru. Waduh, itu sangat sangat mengganggu untuk terapi kita biasanya. Jadi bisa di-remind, bisa di-maintain pemahamannya dari video yang kita harapkan itu. Kemudian gambar langkah-langkah prosedur juga sama. Ini contoh misalnya Bapak Ibu baru turun dari mobil aja. Kemudian mulai dari pintu masuk, masuk ke front desk-nya sampai ke dokter gigi dan sebagainya. Itu coba sekali lagi minta izin dulu ya Bapak Ibu sekalian. Direkam. Direkam sehingga si anak ini bisa mengikuti video yang sequence-nya seperti itu. Nanti datang, nanti ketemu ini, masuk ke sini, dari sini duduk di kursi. Ah, itu maksudnya. Kemudian foto ruangan klinik dokter giginya. Ya, itu bisa jadi still picture soalnya bisa juga. Kalau misalnya susah pakai video, potret-potret aja, habis itu dibuat sequence gambarnya gitu. Ya, ini membantu anak untuk membangun prediktabilitasnya. Jadi si anak itu bisa memprediksi apa nih yang akan saya temui di sana nanti, gitu. Mengurangi kecemasan, memberikan ekspektasi yang jelas, ya. Oke, nanti akan begini, akan begitu kira-kira, dan ini bisa diulang-ulang, ya. Mungkin beberapa hari sebelum kunjungan, bisa 3 sampai 7 hari tergantung. Seberapa sering kita ulangi, seberapa intens kita mengulanginya, Bapak Ibu sekalian yang paham putra putrinya. Kalau mungkin 1 2 kali cukup, ya sudah cukup, gitu ya. Nah, ada yang harus diulang sampai sehari 2 kali misalnya, monggo itu bisa membantu. Kemudian, nah ini juga yang bisa dilakukan di rumah kalau kita sedang ada kesempatan, kita misalnya latih mereka untuk membuka mulut. Nggak usah lama-lama, nggak usah sampai 1 jam buka mulut, nggak. Buka mulut 3 detik aja. Oh bagus, apa? Habis itu 5 detik sampai 10 detik. Terus dikasih timer visual ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi si anak tahu bahwa oh warna merahnya sudah mau habis, berarti aku boleh nutup mulut atau apa dan seterusnya. Kemudian sentuhan lembut pada bibir dan pipi itu juga mulai dicoba ya begitu ya. Karena kan dokter giginya nggak mungkin kalau nggak megang bibirnya. Kadang-kadang pipinya juga agak sedikit tarik dan sebagainya. Kan itu untuk melihat kondisi rongga mulut demikian. Alatnya apa yang bisa digunakan? Bisa pakai sendok kah, atau alat makan untuk seolah-olah mengganti alat gigi yang akan dipakai. Syukur-syukur kalau ada alat gigi yang disposable yang bisa dipunyai gitu ya. Kemudian bisa pakai vibration device yang ringan. Contohnya apa? Sikat gigi listrik. Itu kan ada putaran, ada getaran dan sebagainya. Itu menganalogikan beberapa alat yang dokter gigi yang akan dipakai begitu, yang akan muncul suara, yang akan muncul getaran dan sebagainya gitu. Kemudian latihan duduk bersandar, posisi berbaring yang singkat. Berbaring bukan em, setengah berbaring, agak sedikit rebah. Gitu. Jadi bukan yang berbaring benar. Kemudian ini juga untuk mengurangi sensitivitasnya dia, gitu. Kemudian ini menandai tanggal kunjungan di kalender di visual. Jadi di kalender itu entah dilingkari, entah disilang, entah apa. Nanti kita tanggal ini mau ke dokter gigi. Sekarang tanggal ini, sekarang di sini. Kita ya, gitu, jalan satu sampai mendekati kita menuju ke kunjungan ke dokter giginya. Nah, yang penting lagi adalah menjaga jadwal tidur, makan sehingga anak dalam kondisi optimal. Ini yang tadi saya katakan di depan. Kalau sudah di hari hanya, ya janganlah anaknya, putra putrinya itu tidurnya telat atau kemudian eh, makannya dia tidak benar hari itu dan sebagainya, sehingga pada hari hanya kondisinya tidak maksimal begitu.
Kemudian ya priming rasanya sudah cukup jelas ya bahwa kita harus menyampaikan ke mereka apa yang kita lakukan. Rehearsal ini dengan cara yang tadi saya katakan main dokter-dokteran. Ini contoh seperti ini. Ini modelnya ini anak saya sendiri. Ini waktu itu dia masih umur berapa ya? Eh, Ini kayak pas masih anak-anak ya dok ya? ya Belum. waktu itu masih umur berapa ya? 11 tahun, 10 tahun waktu itu lupa. Ini Kayak pasiennya gitu. mamahnya dok. Iya, betul mamanya ini. Ini mamanya ini yang jadi modelnya ini. Gitu. Keren, keren. Kemudian ya atau modeling ya. Ya ini modeling juga termasuk modeling juga. Jadi kita saling menjadi model, menunjukkan dan sebagainya. Syukur-syukur kalau ada anggota keluarga yang lain yang bisa membantu, misalnya kakak atau adik atau apa yang memang bisa dikondisikan begitu ya. Nah, sekarang persiapan yang lain yang bisa diri orang tua adalah jadi bagaimana kita harus memegangi anak tanpa yang aman, tanpa force, itu artinya digujer ya kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau bisa sih jangan gitu ya. Tapi ya kita tidak bisa melepas karena memang kadang-kadang mereka ini punya gerakan mendadak. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kemudian instruksi pendek 1 sampai 2 kata. Reinforcement positif tadi sudah, mengelola ekspektasi. Nah, ini dia. Fokus pada progres, Bapak Ibu sekalian, bukan hasil. Jadi kalau misalnya hari itu, misalnya, putra-putrinya yang tadinya tidak bisa diam, terus hari itu dia bisa duduk di dental chair, di dental chair itu kursi gigi ya. Kursi gigi ya dokter gigi, lalu duduk di situ selama 5 menit, lalu mau buka mulut sebentar, habis itu sudah dia nggak mau lagi. Nggak apa-apa, itu sudah progres yang luar biasa. Jadi jangan apa namanya, waduh ini sudah gini kok cuma begini saja. Nah ini dia, progres ini sangat penting. Jadi biasakan Bapak Ibu sekalian, wajar kok, saya juga begitu. Jadi, aduh anak saya kok belum bisa ini ya, anak saya kok belum bisa itu ya, padahal teman-temannya di umur itu dia sudah begini, begitu dan sebagainya. Ah, emang anak kita berbeda, gitu ya, anak kita istimewa, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, di balik pemikirannya, oh anakku sudah bisa begini loh, anakku sudah bisa duduk di kursi dokter gigi loh, sudah mau ketemu dokter gigi, sudah mau buka mulut gitu. Jadi dibalik, jadi kok nggak bisa diperiksa giginya, kok nggak bisa ini, akhirnya yang ada negatif thinking melulu yang muncul, begitu kira-kira. Nah, kemudian persiapan apa yang kira-kira perlu dibuat membuat nyaman si putra-putri kita. Bisa jadi bawa headphone. Ya, headphone ini yang ada noise cancellingnya itu. Jadi nggak terlalu mengganggu suara-suaranya. Bisa juga pakai kacamata karena dokter giginya kan pakai lampu ya. Lampunya kan nggak mungkin di dimatikan. Dokternya nggak bisa lihat nanti giginya. Nah, tapi supaya nggak mengganggu juga dia pakai kacamata misalnya. Atau mainan atau fidgetnya dibawa. Apapun itu, Bapak Ibu sekalian yang tahu apa. Bisa jadi mainan kayak karet begitu, atau apa bola yang biasa dia remas dan sebagainya. Apapun itu. Ya, selimut berat kecil ini kalau punya ya Bapak Ibu sekalian, ada selimut pemberat istilahnya. Jadi kalau diselimutkan gitu dia kayak dipegangi, walaupun sebetulnya enggak. Tapi karena beratnya selimut itu yang membuat agak dia tertahan gitu ya. Kalau reward khusus ini yang tadi saya singgung sedikit, ada stiker, ada snack yang aman ya. Saya nggak berani ngomong snack macem-macem ya, karena kalau ada kebocoran makanan bisa terjadi kehebohan begitu. Kemudian, nah, implementasinya ya sebetulnya orang tua itu menjadi koregulator, hadir di samping anak. Sebetulnya bukan hanya orang tua ya, tadi terapis bisa, badi bisa, guru bisa, gitu ya. Dan prosedurnya mengikuti jadwal visual. Nah, ini penting karena sequence kegiatan itu harus di prom di depan dan tidak boleh potong, diganti mendadak dan sebagainya. Ya, afirmasi konsisten. Setelah ini selesai dapat stiker. Kalau sudah begitu, ya janganlah sampai selesai kegiatan stikernya nggak dikasih gitu ya. Itu boleh molot lagi. Nah, kemudian fokus pada keberhasilan yang kecil. Ini yang tadi saya katakan ya. Hanya membuka mulut pun itu sudah suatu progres. Nah, sekarang peran pendidik atau mungkin yang bisa membantu ya dalam hal ini, buddy. Ya,
Buddy ini seseorang yang selalu ada dan bisa diajak bareng dan kita titipi untuk putra putri kita. Ya, saya agak kurang pintar untuk memberikan definisi bagaimana body itu, tapi rasanya Bapak Ibu sekarang paham maksud saya, body itu apa. Kemudian apa fungsinya? Dia akan memberi rasa aman, ya, aman dan lebih rileks karena ada teman akrabnya dia, orang seseorang yang dia percaya. Modeling positif, dia bisa mencontohkan bagaimana harus duduk di kursi, membuka mulut. Distraksi sosial, dia bisa mengalihkan perhatian lewat eh, apa namanya obrolan atau mungkin aktivitas lain apa, dan memotivasi anak supaya mengikuti eh, perilakunya. Dan biasanya dia lebih bisa meniru hmm, kebadinya ini daripada instruksi dari orang dewasa. Nah, kalau terapisnya bagaimana? Terapisnya ini mirip dengan yang guru. Intinya, mereka-mereka yang bisa mengatur regulasi sensori anaknya. Ya, pada saat ada di ruang praktek itu, apakah bagaimana strategi menenangkannya, apakah dengan teknik pernafasan, deep pressure, apakah dengan fidget, kemudian menerapkan strategi perilakunya, ya, apapun itu misalnya dari visual schedule-nya, shaping step by step kah misalnya, yang biasa digunakan pada saat terapi. Kemudian menerjemahkan perilaku anak, ini yang saya katakan tadi di depan. Dokternya dibantu untuk bisa melihat, membaca, dan memahami gesture-gesture atau mungkin perilaku si anak yang menunjukkan bahwa, waduh, ini sebentar lagi tantrum, atau mungkin dia akan begini begitu dan sebagainya. Kemudian berikan konsistensi ini adalah suatu apa namanya suatu kondisi teknik yang sudah familiar di ruang terapi itu ke klinik gigi sehingga kondisinya bisa lebih familiar buat dia ya. Nah, untuk guru kurang lebihnya sama, artinya dia bisa membawa atau mengkomunikasi secara visual, apakah itu berupa pack, apakah social story dan sebagainya. Kemudian instruksi gaya yang familiar seperti yang biasa dipakai di sekolah atau di mana yang biasa digunakan, kata sederhana instruktif dan sebagainya. Membangun rutinitas ini juga bisa bahwa pergi dokter gigi itu adalah bagian dari kegiatan sekolah atau kegiatan harian. Tentunya ini di sisi sekolah yang bisa diberikan begitu ya, dan diulang dan seterusnya. Memberi laporan ke dokter misalnya apa? Misalnya perilaku di sekolahnya bagaimana, apakah dia bisa begini, bisa begitu selama di sekolah. Ini bisa menjadi informasi yang penting untuk dokternya. Nah, mengenai pelayanan kesehatan gigi sesuai dengan kebutuhan anak, ini problemnya apa sebetulnya? Jadi hambatannya itu biasanya perawatannya lebih lama ya, kemudian keterbatasan alat eh, penyangga perilaku ya, maksudnya itu behaviornya yang digunakan, kemudian fobia dari kecemasan si anak sampai dengan hambatan administratif dan pembiayaan, misalnya menyangkut BPJS kah atau asuransi atau apa dan sebagainya. Nah ini secara yang sering kita temui begitu. Tapi kalau misalnya em, klinik yang ada sekarang ini, klinik-klinik besar khususnya pada di RSGM, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, itu biasanya dipunyai oleh institusi pendidikan kedokteran gigi. Sekarang hampir yang besar-besar itu sudah pasti punya, karena itu menjadi persyaratan untuk institusi pendidikan dokter gigi untuk memiliki Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Jadi bisa di UNER, bisa di UI, bisa di Unpad, bisa di UGM, ya di Jakarta banyak banget gitu. Dan ditambah klinik-klinik lain yang memang menerima perawatan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini sharing saja di Surabaya, pemerintah kota Surabaya itu memiliki rumah anak prestasi. Rumah anak prestasi ini tempat center yang diperuntukkan untuk mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk apa? Untuk periksa gigi, untuk periksa kesehatan, untuk berkegiatan. Kegiatan itu apakah dia art misalnya, apakah itu em, macam-macam di sini ya kegiatannya. Bisa fashion show, bisa menggambar, bisa apa, bisa periksa gigi. Di sini yang saya munculkan di sini adalah layanan kesehatan gigi anak istimewa di antaranya di sini. Nah, ini kita punya 3 tempat kalau nggak salah di Surabaya ini yang memang diperuntukkan untuk itu. Dan pembiayaannya di cover oleh Pemkot gitu.
dengan bekerja sama dengan rumah sakit Suwandi sebagai rumah sakit rujukannya. Nah, perubahan perilaku pada saat menunjukkan sakit. Nah, ini biasanya mereka ini punya nilai ambang rasa sakit yang lebih. Artinya nggak gampang sakit gitu maksud, nggak gampang terasa sakit maksud saya. Bukan nggak gampang sakit, nggak bisa sakit, enggak. Nyeri maksud saya, lebih tahan nyeri maksudnya, bukan bukan sakit dalam arti yang lain, nyeri. Jadi sehingga problem yang di gigi dalam hal ini itu agak terlambat terdeteksi. Nah, biasanya bagaimana dong ininya, clue-nya begitu ya? Walaupun clue-nya sebetulnya nggak terlalu spesifik banget, tapi paling tidak kalau ada perubahan seperti ini bisa kita duga gitu ya bahwa dia sedang bermasalah dengan giginya. Pertama adalah yang mudah ada nafsu makannya turun. Kalau nafsu makan turun, biasanya lebih cenderung picky. Dia akan lebih picky lagi. Gak usah sakit gigi aja sudah picky ya, Bapak Ibu sekalian. Yakin saya. Eh, karena biasanya kecenderungan mereka sukanya makan itu ya itu terus yang dia pilih begitu. Nah, kemudian mengunyahnya kalau kita perhatikan, kalaupun dia makan, dia akan cenderung hati-hati. Lalu kemudian sisinya tertentu, entah sisi kanan saja atau kiri saja. Sambil tangannya kadang-kadang dipegang ke pipinya yang sedang sakit. Dia nggak akan cerita bahwa gigiku sakit, nggak. Tapi dia akan hati-hati makannya. Atau sama sekali nggak mau makan di sisi situ. Atau ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian penolakan makin kuat saat gosok gigi. Nggak usah sakit gigi aja sudah mau gosok gigi aja sudah ngajak tawur begitu ya. Sudah ada effortnya luar biasa. Ini makin sakit gigi semakin tidak boleh itu giginya disentuh. Kemudian perubahan ekspresi wajah dan mood swing yang lebih sering. Ya, kita pasti akan hafal biasanya kapan saja anak kita yang istimewa ini menunjukkan gejala yang waduh, ini moodnya lagi nggak bagus. Moodnya begini, kalau begini dia akan begitu misalnya. Dan ini cenderung lebih sering tanpa ada clue yang jelas. Apa sih yang kira-kira membuat dia bisa begini mendadak gitu ya? Nah, itu mesti menjadi PR masih buat kita untuk mencari gitu. Kemudian ini beberapa gambar yang saya ambil dari buku berbahasa Malaysia sebetulnya, karena sejawat saya yang bikin ini orang Malaysia. Pertama, ekspresi wajahnya dia berubah. Ekstrem ya, perubahannya perubahan ekstrem tentunya. Kemudian perubahan emosinya dia lebih marah, mudah marah, lebih sering tantrum. Kemudian karena sing nangis bisa lebih panjang dan menjerit dan berlebihan dan berkelanjutan, begitu sering apa, gak berhenti berhenti begitu. Kemudian self injurednya muncul, gitu ya. Kemudian tingkah laku pasif agresifnya eh, lebih muncul, atau dia memukulkan kepalanya di lantai, dia mengisolasi dirinya, dia menggigit orang lain. Sebetulnya kalau lihat dari ini mirip dengan tanpa sakit gigi, jujur saja iya. Tapi kalau kita perhatikan, tentunya kita balik lagi, kita biasanya bisa menengarai ini anak biasanya begini kalau apa gitu ya. Nah ini kadang-kadang nggak ketahuan. Ini kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa tiba-tiba dia begitu. Berarti ada sesuatu yang men-trigger gitu. Kemudian yang lebih spesifiknya adalah mungkin dia nggak mau makan, masuk gigi ya pasti dia akan tolak. Dan kemudian dia agak susah tidur gitu ya. Mungkin karena giginya sakit. Nah, sekarang ini saya mau cerita sedikit karena kemarin ada titipan dari Mas Rizky. Saya harus cerita mengenai Asia Pacific Autism Conference yang kebetulan saya ikuti di bulan November yang lalu. Nah, eh, karena saya nggak mungkin cerita detail, nanti bisa berhari-hari saya cerita. Di sini satu gambar, katanya satu gambar itu kan em, bisa mewakili 1.000 kata begitu ya. A picture paint a thousand word kan, pada ada berapa kata nih? Satu picture, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti 7.000 kata satu lembar ini. Nah, yang pasti saya ingin meng-highlight adalah ya, ini suatu seminar atau conference tentang autism yang pertama kali saya ikuti. Bapak Ibu sekalian, jujur saja saya belum pernah ikut. Saya selalu ikut untuk kedokteran gigi karena memang bidang saya itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah sering ikut kegiatan ini mungkin akan jauh lebih paham begitu ya. Bagaimana saya overwhelmed dengan semua informasi yang disampaikan di conference ini.
Dia dikatakan Asia Pasifik, tapi pesertanya 1.500 dari seluruh dunia. Luar biasa. Tuh. Nah, dan yang istimewanya adalah saya ketemu dengan penulis-penulis buku terkenal. Ini Tony Edward, Profesor Tony Edward ini penulisnya Asperger, buku Asperger. Kemudian yang pasti di sebelah kiri bawah, Bapak Ibu sedang sangat mengenal beliau, Bu Gayatri, Bu Gayatri Pamuji. Kita temui waktu itu di Perth, dan beliaunya tinggalnya di Perth juga. Ah, senang sekali bisa ketemu beliaunya. Banyak sekali kita apa namanya amazed dengan beliaunya yang luar biasa wawasannya. Kemudian di kanan atas ini saya juga bertemu dengan Joan. Joan ini CEO dari Australian Association, Autism Association of Western Australia (AAWA). Beliaunya lah yang mengundang kami ke sana waktu itu. Dan saya juga diberi kesempatan untuk berpresentasi di sana mengenai perawatan gigi pada anak autis. Kemudian yang kanan bawah ini yang istimewa adalah Profesor Shore. Ini adalah profesor tentang pendidikan khusus yang dari Amerika. Saya lupa universitasnya apa. Tapi yang menarik adalah beliaunya adalah autism juga. Jadi beliaunya ini seorang autism yang jadi guru besar untuk pendidikan spesial di Amerika. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita tidak pernah tahu rencananya di atas itu apa, walaupun kita sekarang sedang menangis darah dengan putra-putri kita yang anak kita mau jadi apa gitu ya. Nah, ternyata ada juga yang jadi profesor, ada juga yang menjadi ini itu dan sebagainya. Tapi tentunya PR kita tidak sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mengenai benang merahnya sekarang apa? Jadi di konferensi ini disampaikan hampir seluruh aspek pada apa namanya ASD ya, karena memang pembicaranya bisa ratusan, yang ceramah singkatnya ratusan, ceramah utamanya sudah puluhan juga. Jadi kalau boleh saya ambil benang merahnya saja adalah memang dan saya mengambil kacamata sebagai seorang dokter gigi dan orang tua, dua-duanya saya pakai. Saya datang di sana sama istri saya, ini istri saya, Irma, dia juga dokter gigi juga. Nah, yang pasti pemahaman kita tentang apa itu autism dan harus bagaimana itu yang menjadi basic bahwa em, melakukan perawatan gigi itu sebetulnya salah satu kegiatan saja dari 1.001 macam kegiatan yang harus dipaparkan kepada putra-putri kita yang istimewa. Nah, bagaimana pemaparannya? Di situ dibahas dari A sampai Z, dari apa saja yang kira-kira bisa mempengaruhi keberhasilan bukan hanya ke dokter gigi ya, tapi dalam kita membawa atau menunjukkan atau mengharapkan si anak kita itu bisa melakukan sesuatu, prosesnya seperti apa, itu yang harus kita sesuaikan step by stepnya begitu. Dan apa namanya, saya seperti orang kula. Kula itu apa ya, Mbak Dian? Kula itu eh, orang Hmm. jualan yang mau ngisi dagangannya itu loh. Ya gitulah. Saya mencari ilmu sebanyak mungkin. Jadi jujur saja saya dengan istri saya tidak pernah berada dalam satu ruangan yang sama pada saat konferensi itu. Kenapa? Karena tidak mau rugi. Jadi kalau saya dimasuk di ruangan A, maka dia harus masuk ke ruangan B, atau dan seterusnya. Nanti kita ketemuan, kita saling cerita. Tadi kamu di ruangan itu apa yang kamu lihat gitu ya. Jadi kita lebih banyak yang bisa keterima, gitu kira-kira. Dan, nah, saya belum menyapa. Kira-kira apakah Dokter Latifa ikut hadir di sini hari ini? Coba saya bantu cek ya. Ada Dokter Latifa kah? Beliaunya janji mau ikut soalnya. Saya belum lihat. Ada? Oke. Belum, kalau di sini sih belum kelihatannya dok ya nama Oke, Dokter nggak Latifa. apa-apa. Iya, ini dia. Saya ingin menunjukkan bahwa kami kebetulan berkesempatan untuk ke HWA, jadi Autism Association of Western Australia di bulan November. Ini Dr. Latifah yang sebelah kanan ini. Beliau sejawat saya yang sudah sangat familiar, yakin dengan Bapak Ibu sekalian di empati. Beliau dokter gigi, tapi concernnya juga pada perawatan gigi pada anak berkebutuhan khusus, khususnya pada ASD. Saya banyak belajar dan banyak diskusi dengan beliaunya, karena beliaunya memang lebih dulu berkecimpung di sini.
Saya orang baru, Bapak Ibu sekalian. Orang baru kan begitu, mesti mesti jadi apa tuh namanya? Magang dulu ya. Mbak Diana, magang dan apa nah, gitu dah. Inrayen kalau bahasa Jawanya. Inrayen itu bahasa Jawabannya. Jawa ya, bukan ya? Ya, Di Rayon kebetul. itu masih Indok. Prof apa? Masih mencoba. Iya gitu ya, gitulah. Di sana saya ketemu dengan banyak stafnya dari AAWA yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi, buat Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah, saya yakin sangat memahami apa yang saya maksudkan. Orang-orang ini orang yang bekerja dengan hati. Jadi, saya yakin Bapak Ibu sekalian di empati juga sama. Jadi, pasti benang merahnya dan feelingnya pasti akan sama dengan beliau-beliaunya ini. Dan apa namanya, bila ada kesempatan, saya mempromot Bapak Ibu sekalian untuk datang ke Perth, ke AAWA, begitu kira-kira. Sip. Kemudian, nah ini sama dengan Dokter Latifah kan, saya juga mengunjungi suatu klinik yang diperuntukkan untuk mereka yang berkebutuhan khusus ASD. Di klinik ini mereka mulai pertama kali diperkenalkan ke dokter gigi. Jadi memang apa yang dilakukan, semua lingkungan apa yang sebagainya itu semua sudah disesuaikan dengan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus khususnya ASD di sini. Gitu. Jadi saya belajar dengan Dokter Latifah juga gitu. Nah, terakhir, ini saya sampaikan ayah sahabat autism. Sepulang saya dari Perth, dari AWA itu mereka men-challenge saya untuk membuat suatu komunitas, gitu kan? Nah, saya akhirnya membuat suatu komunitas yang ini ayah sahabat autism. Kenapa? Karena konon ya, konon Bapak Ibu sekalian, dibanding dengan para ibu, peran ayah ini rada-rada kurang begitu ya. Tapi jangan marah dulu ya Bapak Ibu sekalian yang bapaknya sudah berjibaku dengan sangat keras untuk putra-putrinya, saya tentunya bukan bukan me- mengecilkan peran Bapak Ibu sekalian, tapi memang dibanding dengan para ibu juga masih kurang. Jadi ya ini mau apa tahu namanya wahana atau mungkin komunitas yang bisa saling cerita sebetulnya karena bapak-bapak kan nggak punya ya Mbak Dian seperti komunitas arisan ketemu ibu-ibu yang ketemu sebentar langsung anakmu gimana dan sebagainya kan enggak bapak-bapak nggak pernah pernah cerita tuh soal ini padahal mendem tuh kalau saya boleh ngomong ya kan Mbak Dian ya nah di Betul, sini Prof. nah ini dia ini kita ketemuan offline gitu ya. Kita saling diskusi, putra-putrinya juga ikut kadang di sini begitu. Dan ini kebetulan kita sedang mendatangi suatu galeri, galerinya Vincent. Ini lukisan Cikin ini punya Vincent semua. Luar biasa dia gambarnya. Nah, begitu kira-kira. Kemudian, ya, ini benar-benar slide yang terakhir. Semangat ya Bapak Ibu sekalian. Yang ngomong ini bukan saya loh. Saya cuma menyampaikan. Dan apa namanya katanya Mbak Dian kita mesti dipeseni ya sampaikan walaupun satu ayat gitu ya betul ya ya saya Betul, luar saya biasa. kepingin mendapatkan nilainya itu Bapak Ibu sekalian mohon diizinkan ya saya menyampaikan hal ini mudah-mudahan ada nilainya buat kita semua jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu yang pasti di luar kemampuan kita dan kalau kita sudah diberikan suatu kesulitan atau sesuatu kondisi yang tidak mudah, maka berikutnya akan ada kemudahan yang mengikuti atau menggantikan atau apapun istilahnya begitu. Sebetulnya saya ngomong ini juga buat saya sendiri kok, Bapak Ibu sekalian ya. Saya pun ngomong seperti ini juga saya masih harus memahami sendiri begitu. Dan satu hal bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apapun yang kita dapat. Demikian, Bapak Ibu sekalian, Mbak Dian, mudah-mudahan cukup bermanfaat ya dan bisa memberikan suatu apa itu hal baru mungkin atau kalau bukan hal baru ya bisa merefresh. em, ya, begitulah apa yang harus kita lakukan. Demikian. Iya, Masya Mudah-mudahan Allah. mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Masya Allah, Prof. Ini keren banget materinya, luar biasa, lengkap, sudah plus teknisnya, tipsnya, pokoknya paket komplit banget. Prof, izin nanti kalau Iya, misalkan ada keluarga empati yang minta materinya, apakah diizinkan, Prof? boleh, monggo. Nanti saya sampaikan.
ke Ke Mas Mas Rizky ya. Rizky ya. Iya. Oke, Nah, berarti nanti Bapak Ibu peserta cerita keluarga empati pada hari ini yang berkenan untuk meminta materi dari Prof. Mungkin tadi lupa nyatetnya buru-buru karena terpana dengan paparan dari Prof yang banyak daging semua isinya. Kalau kata anak sekarang yang keren-keren ini mungkin bisa nanti menghubungi admin empati Mas Rizky atau chat di IG empati untuk nanti diberikan materinya. Baik, Prof, ini izin eh, karena waktunya tinggal 30 menit dan pertanyaannya ada beberapa, saya izin baca satu-satu dulu, Prof. Mungkin silakan. nanti yang sudah disampaikan Prof bisa jawab dengan singkat, dan kira-kira materi yang belum disampaikan mungkin Prof bisa jawab pertanyaannya ya. Oke, siap. Baik, ini dari Ibu Devi, Prof, dari Aceh. Semoga Bu Devi di Aceh baik-baik saja ya, Prof ya. Ini doa dari kami semua juga untuk keluarga-keluarga Betul, empati betul, yang ada di betul. Aceh. Mudah-mudahan yang di Aceh semua sehat. Betul, mudah-mudahan semua yang di Aceh sehat. Baik, pagi dok, saya orang tua dari anak autism umur 8 tahun laki-laki sampai sekarang tidak mau diperiksa ke dokter gigi. Jadi selama ini kalau copot gigi itu masih dicopot oleh gurunya di sekolah, tempat terapi, rumah. Dan terakhir dia copot sendiri dok. Pernah coba ke dokter gigi tapi baru lihat dokternya saja sudah teriak-teriak, tidak mau buka mulut. Solusinya gimana ya dok? Baik, saya jawab singkat mungkin ya, karena mungkin pertanyaannya supaya bisa berbagi dengan yang lain. Sebetulnya tidak masalah kita gigi itu lepas dibantukah atau lepas dengan sendirinya, selama tidak ada kondisi yang mengikuti secara medis begitu ya, atau kayak goyang dan lepas sendiri, jangan memang secara fisiologis memang harusnya demikian. Tapi kalau misalnya dibantu sama gurunya, dibantu orang tua di rumah pun tidak masalah juga, selama tidak menimbulkan trauma pada si anak. Trauma itu secara psikis ya maksud saya. Nah, mengenai ke dokter giginya, tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ibu ke dokter gigi tidak bisa mendadak gitu ya. Kalau pertama kali memang dia menolak seperti itu, ya harus ada persiapan sebelumnya. Persiapan itu dari sisi kita sebagai orang tua, sebagai em, kliniknya juga harus dipersiapkan. Artinya informasi itu kita berikan kepada mereka. Tapi memang balik lagi, kita pilih klinik-klinik yang memang mereka menerima perawatan anak berkebutuhan khusus. Demikian. Jadi kalau untuk harus bagaimana ke dokter giginya, mungkin apa yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa menjadi suatu bekal kali ya, Betul, Mbak Dian. betul, Mungkin betul. kira-kira demikian. Karena sudah ada tips-tips teknisnya ya. Iya, iya. Sekaligus ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari Bu Tita di Jakarta, karena anaknya usia 3 tahun 8 bulan, itu Mhm. kondisinya sudah karies, gigi taringnya sudah patah setengah, terus apa namanya sudah mulai bolong kiri dan kanan. Apakah sudah harus dibawa ke dokter gigi? Pastinya iya ya dok ya, karena sudah seperti itu. Tapi beliau juga bertanya karena buka mulut saja susah mau minum obat gitu. Kalau sikat gigi masih mau gitu loh dok. Jadi gimana caranya biar mau buka mulut nih dok? Iya, jadi memang ini membutuhkan suatu kondisi yang khusus ya. Bagaimana? Tapi kalau dia mau gosok gigi, artinya mau dong dia buka mulut. Ya. Nah, mungkin kita analogikan seperti kita mau menggosok gigi, tapi kita melihat giginya yang berlubang yang mana. Karena biasanya dokter giginya akan berusaha untuk melihat. Tapi kalau misalnya bisa kita informasikan lebih awal ke dokternya, dokter, gigi yang lubang ada di sebelah atas kiri atau kanan bawah dan sebagainya. Jadi pada saat dokternya melihat, itu nggak akan berupaya sedemikian rupa untuk bisa melihat semua giginya. Gitu. Nah, mengenai bagaimana pemeriksaannya balik lagi itu harus diupayakan ibu sekalian, bapak ibu sekalian, dicoba di apa namanya? Kita tidak boleh putus asa dan kita harus bekerja sama dengan terapis, kerjasama dengan gurunya, kerjasama dengan kliniknya, begitu ya. Karena itu menjadi suatu supporting system yang harus kita bangun. Nah, kalau kita anaknya rewel, oh, mbok sampai kapanpun ya tetap rewel. Nggak Jadi ada memang yang harus nggak. Gitu. dikondisikan lah dok ya istilahnya, Betul, bisa dengan iya, mulai iya, dengan sosial story dulu yang tadi dokter betul, sampaikan, pakai betul, buku cerita, pakai apa, pokoknya iya. anak dibuat image dokter gigi itu bukan sehoror itu loh gitu dulu ya dok Betul, ya, supaya iya, mau ke betul, sana. iya. Dan memang tidak mudah. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi ya biasanya kalau sesuatu yang sulit itu ada yang mudah kan ya. Tadi di belakang tadi sudah saya munculkan. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa semuanya bisa berubah. Nah, luar biasa. Baik, Dok, izin ini pertanyaannya dari Iwi Mama Hilal. Jadi,
Izin tanya dok, dalam proses pemeriksaan gigi untuk anak autisme kan cuman dipakai bius, mungkin Oh, bius lokal ini maksudnya hmm, ya. Dan putra saya itu kalau perawatan itu dipegang oleh 5 orang, hingga membuat dia cukup trauma. Waktu hmm. itu dia itu pas pertama kali ke dokter gigi usia 3 sampai 7 tahun, tapi karena sekarang badannya sudah 12 tahun dan sudah besar Oh, sekali, jadi yang megang harus banyak. Apakah hmm. hal tersebut biasa dok? Dan atau harus dibius total gitu karena saat ini sudah sulit ke dokter gigi karena badannya besar walaupun tidak ada masalah tapi kan mungkin tindakan ke depannya kalau harus ke dokter gigi seperti apa nih dok gitu walaupun belum ada masalah I- gigi. Iya, oke. Saya bisa memahami sekali bagaimana kekuatannya putranya sekarang yang sudah 12 tahun yang tinggi besar begitu ya. Itu luar biasa, itu bisa sampai 5 orang nggak nutut untuk megangi. Jadi, kalau dikatakan perawatannya apakah bius umum selalu tergantung dari perawatan yang dibutuhkan. Ya, kalau memang dibutuhkan suatu perawatan yang ekstensif atau kompleks ya, bukan hanya satu gigi saja, tapi beberapa gigi langsung diperlukan perawatan dengan cukup ada yang perlu ditempel, ada yang perlu dicabut, ada yang perlu di ini itu dan sebagainya yang tidak mungkin dilakukan satu kali visit atau di visit di ruang praktek biasa, maka pilihan memang menjadi general anestesi. Tapi ini juga harus ada melalui suatu pemeriksaan khusus sebelumnya. Apa saja yang perlu diperlukan? Apakah general anestesi menjadi suatu hal yang harus begitu ya? Nah, enggak. Ternyata yang bermasalah cuma satu dua gigi saja dan bukan suatu yang kompleks. Kemudian belum ada yang khusus bahkan mungkin giginya fine-fine aja tapi harus diperiksa ke dokter gigi misalnya. Ya, kalau ini balik hal yang saya katakan di depan kondisikan sedemikian rupa sehingga dokter gigi itu menjadi bukan suatu tempat yang menakutkan. Dan rasanya dengan kompleksitas dan variatifnya spektrum dari ASD ini, saya yakin tidak 100% dari putra-putri Bapak Ibu semua impossible ke dokter gigi. Saya yakin pasti ada yang bisa di level tertentu. Nah, bagaimana bisa ini dikondisikan? Balik lagi, supporting systemnya harus dibangun Bapak Ibu sekalian dengan terapisnya, dengan gurunya, dengan kliniknya dan seterusnya. Kita tidak bisa berharap bahwa dalam satu kali kunjungan langsung bisa. Ya, progresnya itu yang lebih penting daripada capaian apa yang tadi saya katakan ya, progres itu jauh lebih penting. Nah, balik lagi, eh, progres ini akan berkaitan dengan kita sebagai orang tua yang konon harus acceptance dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Rasanya sangat familiar dengan kata-kata acceptance ini. Ya, acceptance ini yang menjadi kunci memang pada saat kita harus membawa putra-putri Bapak itu ke dokter gigi. Ya, nanti kondisinya harus bagaimana. Kalau memang betul-betul sudah tidak memungkinkan, maka dokter giginya akan memilih general anestesi. Tapi kalau misalnya general anestesi itu hanya untuk satu dua gigi, rasanya kok juga tidak worth it ya, karena mungkin dari segi biaya maupun dari segi resiko yang ada itu tidak sebanding dengan perlunya perawatan apa yang dilakukan. Kira-kira demikian kali ya, Mbak Dian. Baik, baik. Semoga menjawab pertanyaannya ini Ibu Mama Hilal. Jadi memang kalau boleh saya resum sedikit dok, memang untuk anak-anak kita ini dok tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk ya dok ya mak Betul, duduk langsung instan. sama sekali tidak ada. Harus ada pengenalan dulu, step by Betul, step dulu. Bahkan iya, mungkin mau ke dokter gigi, preparationnya bisa 1 bulan sebelumnya. betul, Cerita dulu, iya, kenalin dulu gitu. iya. Jadi 1 bulan atau berapa lama tergantung ya. setiap anak-anak ya dok Masing-masing kan ya. tidak sama. Iya, iya, Setiap anak ini kan spesial karena dia spektrum hmm, kan autism ini. Jadi iya, memang Bapak Ibu di sini keluarga empati juga saya yakini memang hari-harinya juga sudah cukup berat. Tapi hmm, kalau memang kita pengen anak-anak kita giginya lebih sehat dan mereka nyaman ke dokter gigi, ya monggo dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Karena kan mereka perlu tahapan-tahapan pengenalan itu ya seperti tadi Prof iya, sampaikan ya Prof ya. iya. Baik, izin Prof, ini ada dari Bapak-Bapak nih Prof. Oh, Dari Pak Adil silakan. ini. Salam dok, saya mau tanya. Untuk anak saya yang autis dan belum bisa bicara, berarti nonverbal, Hmm. rasa amannya itu biasanya lebih terbantu karena keahlian dokter dalam merawat gigi atau justru dari cara dokter membangun hubungan dengan anak selama perawatan berlangsung?
Ini yang pertama. Jadi lebih dari relasinya atau Mhm. lebih dari skillnya gitu. Mhm. Terus kemudian kalau soal rasa aman itu sendiri, apakah ada tanda-tanda tertentu yang biasanya Prof atau dokter lihat nih, khususnya pada anak autism yang nonverbal? Monggo, Prof. Mhm. Ya, pertanyaan yang kedua tadi dalam hal apa ya, Mbak Dian? Saya, Mungkin dalam hal perawatan kali ya, Dok ya. Lebih ke, maksudnya kalau rasa aman nih, dia nyaman nih ya oh, kan? oh, oke, oke, ya, 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 Nyaman di rumah sakit itu ya, ada nggak sih indikasi khusus walaupun mungkin orang Mm-mm. tuanya bisa deteksi tapi untuk membuat orang tua yakin oh anak ini cocok dengan dokter yang ini seperti Ya, itu. ya, oke, menarik sekali pertanyaannya, Mbak Dian. Bapak siapa tadi? Pak Adil dok dari Pak Adel. Tangerang ini kayaknya dok. Iya, menarik pertanyaannya. Jadi begini, saya pribadi mempercayai bahwa emotional kondisi dari seorang dokter itu berpengaruh pada kooperatifan pasiennya. Yang saya maksudkan adalah kalau si dokter itu, ini saya ngomong sebagai kacamata dokter gigi dulu ya, Mbak. Kebetulan saya lagi mau akan praktek. Kemudian hari itu saya mengalami bad day ya. Lagi tidak beruntung lah hari itu saya. Yang mobil saya diserempet orang lah, yang saya kecopetan lah, misalnya amit-amit ya. Misalnya seperti itu, atau saya sedang marah dengan suatu kondisi, kemudian saya harus praktek, berarti secara emosional sebetulnya saya sedang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Nah, kondisi itu yang akan sangat dirasakan oleh pasien-pasien kita. Apalagi putra-putri kita ini termasuk istimewa sekali, termasuk dalam hal merasakan em, gelombang Sensitivitas negatif. aura. Ya, Mm-mm. aura atau gelombang negatif yang kita pancarkan karena kita sedang tidak baik-baik saja tadi itu. Dan itu saya sudah konfirmasi ke profesor yang tadi saya tunjukkan yang beliau di dari Amerika yang profesor yang autis itu juga. Sebetulnya apakah betul kalau kondisi itu mempengaruhi pasien saya dan apa yang kira-kira kamu rasakan? Saya menanyakan kamu tuh karena mewakili yang autism. Iya, betul sekali itu. Kita bisa ngerasain apa yang kamu rasain katanya. Jadi kalau kamu misalnya lagi marah, lagi apa, walaupun kamu tersenyum, tapi negatifnya nyampe sehingga si anak itu menjadi gelisah, menjadi apa dan sebagainya. Oke, kalau gitu tandanya bagaimana nih? Tandanya menurut saya, kalau yang emotionally dokternya pasti kita tidak sebagai orang tua tidak akan tahu bagaimana apa yang kelihatan orang itu di dalam hatinya dokternya gitu kan. Dokternya sih sedang fine-fine aja, senyum-senyum, apa kabar, bla 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 seperti itu. Tapi hatinya sedang marah sebetulnya dia. Nah, itu yang akan terlihat dari anak kita adalah anak kita gelisah. Anak kita gelisah, cenderung tidak mau dan sebagainya. Walaupun kondisi itu menjadi suatu kondisi yang jamak juga sebetulnya. Tapi salah satu, kan tadi saya katakan, salah satu indikasinya adalah anak kita merasa tidak nyaman di dekat dokter itu. Pada suatu kondisi, anak kita fine-fine saja. Jadi, chemistry-nya itu bisa terlihat pada saat pertama kali ketemu dokternya seperti apa, gitu ya. Ada ketemu dokter yang langsung oke. Oke itu artinya gini, dia tidak menolak, ya, tapi juga tidak langsung mau sih enggak. Tapi paling enggak dia tidak berontak, tidak apa dan sebagainya itu bisa. Sampai akhirnya kita bisa melakukan step-step perawatan yang harus kita lakukan dengan step-step kita sebagai dokter gigi. Nah, tapi kalau misalnya dan itu bisa kita bangun begitu selanjutnya seperti apa. Tapi kalau misalnya dari awal sudah kita menolak situasinya seperti apa tidak kondusif, ya ada indikasi bahwa kita tidak belum bertemu dengan dokter yang pas. Tapi balik lagi, kalau satu kali kunjungan sulit ya kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi kita coba untuk apa namanya mendatangkan lagi dan kondisi yang berbeda atau apa, apakah kondisinya tetap sama. Balik lagi ke kami sebagai seorang dokter gigi, saya selalu menyarankan kepada sejawat saya bahwa kalau kita, kita itu dokter gigi maksudnya, kita sedang tidak baik-baik saja secara emosional, maka sebaiknya tunda jadwal prakteknya atau cancel untuk hari itu kalau memang kita tidak bisa mengcope emosi kita supaya stabil gitu ya. Nah,
karena ketulusan kita dalam melakukan perawatan itu akan nyetrum ke pasiennya. Begitu. Nah, mengenai tadi pertanyaan pertama, apakah kekooperatifan itu berkaitan sama chemistry-nya dan apakah keterampilan dari dokter giginya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya berpengaruh. Jadi saya tidak bisa melepaskan satu dengan yang lain. Terampilnya segala apapun seperti apa, kalau chemistry-nya nggak dapat, nggak bisa juga. Sebaliknya kalau chemistry-nya dapat, tapi si dokter itu tidak terampil dalam, dalam melakukan treatment yang cepat, yang tepat, dan sebagainya, juga tidak maksimal juga, gitu kira-kira. Mungkin Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, ini Bapak. keren banget sih dok jawabannya dok juga. Iya ya. Jadi memang chemistry itu bisa dilihat dari pertama kali ketemu ya dok ya. Mungkin Iya, berapa betul. detik pertama, berapa menit-menit pertama tuh Iya, udah iya, kelihatan anaknya ya. betul. Ya. Termasuk juga, maaf, maaf saya tambahkan sedikit. Termasuk juga memilih tempat kliniknya ya. Kliniknya itu juga berpengaruh terhadap kondisi si anak ini. Oh iya Kalau betul. dari awal dia masuk ruangan kliniknya fine-fine saja, aman, aman, insya Allah aman. Tapi kalau misalnya Oh, enggak, bisa jadi halnya apa kurang begitu ya. karena dia bisa merasakan aura di dalam Banget, klinik banget. itu. Dan mereka bisa Keren melihat hal-hal banget. yang tidak kita lihat ya, Mbak Dian. Bener, bener, bener. Contoh Makanya, misalnya tempat itu singup, ya. mm, mm, Saya mm, nggak mm, bilang mm. bahwa itu kayak apa, tapi singup. Dia nggak yang kayak apa banget. Kerasa dan dia nggak akan mau. Oke, oke. Baik-baik, Dok. Ini juga salah satu kunci untuk menentukan tempat apa klinik untuk anak-anak kita atau rumah sakit atau tempat perawatan untuk gigi anak kita. Jadi mungkin Betul. nggak usah dulu bikin janji, ajak aja dulu anaknya main ke situ, Ya, bisa ya. lihat aja Lihat dulu. betul, iya. Kalau oke baru tanya-tanya dokternya apa, Betul. bisa Iya, pegang apa enggak. Oke, iya, baik, Dok. iya. Baik, Ekspektasi Dok. kita ukur dari awal dulu. Benar, benar. Karena yang bisa mengkondisikan kondisi anak ya orang tua ya, Dok ya. Gitu. Baik dok, Betul. ini ada pertanyaan lagi. Jadi sekaligus tadi juga menjawab sih ada pertanyaan titipan. Kalau anaknya tiba-tiba tantrum pada saat perawatan ya baiknya di skip atau di reschedule ulang ya dok ya. Supaya nggak trauma. Apakah betul dok? Oke. Kalau tiba-tiba tantrum, tentunya Heeh. kita harus stop. Ya, kita harus stop. Kita tidak bisa memaksakan tetap melakukan perawatan pada saat si anak itu sedang tantrum. Tapi kalau seandainya ya level tantrumnya Bapak Ibu yang paham, ya, seberapa seberapa kuat tantrumnya si anak ini, apa sekedar menolak atau karena memang betul-betul meltdown yang tidak terkendali. Kalau sudah sampai di situ, tentunya harus stop. Dan kalau sudah seperti itu keluarkan dia dari ruang praktek dokter giginya karena di situ banyak peralatan yang berbahaya dalam tanda kutip ya kalau dia terbentur atau dia apa dan sebagainya. Jadi akan lebih lebih aman kalau kita keluarkan dari ruangan itu dan ya prosedur tetapnya adalah apa yang harus kita lakukan pada saat mereka sedang tantrum atau sedang meltdown. Lalu kemudian kita coba pelajari apa kira-kira yang membuat dia tantrum atau meltdown saat itu. Sehingga pada nextnya kita bisa belajar dari kesalahan atau mungkin kondisi yang bisa men-trigger si anak itu tantrum. Gitu. Apa karena lampunya terlalu terang atau apa dan sebagainya. Nah, makanya komunikasikan ini dengan dokternya mengenai hal-hal apa saja yang kira-kira bisa men-trigger si anak ini anxiety-nya naik. Begitu kira-kira. Baik, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari nenek nih, nenek Dina. Bagaimana jika dihadapkan seperti dilema melanjutkan perawatan atau menghentikan demi kenyamanan si anak? Baik, semoga menjawab ya Ibu. Izin pertanyaan dari Ibu Hestia dari Bandung, Prof. Izin bertanya, Prof. Tadi kan disebutkan jika anak autism punya resiko lebih tinggi untuk masalah kesehatan gigi. Apakah ada tips khusus dalam perawatan kesehatan gigi sehari-hari untuk anak dengan autism? Atau sama saja perawatannya dengan anak tipikal? Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik juga. Jadi seperti apa yang harus dilakukan? Sebetulnya di depan saya singgung juga bahwa problem kesehatan giginya itu tidak spesifik ya. Tadi anak ASD itu dengan anak tipikal bisa jadi sama. Bukan suatu hal yang, oh ini hanya terjadi pada anak ASD. Sejauh ini enggak. Jadi bisa disamakan. Jadi hal apa yang bisa dilakukan sebetulnya sama juga. Bagaimana kita harus menjaga kesehatan giginya. Cuma yang berbeda adalah pendekatan yang kita lakukan pada saat kita melakukan gosok gigi misalnya. Gosok gigi harus bagaimana? Apakah bisa kita biarkan dia gosok gigi sendiri? Pasti jawabannya enggak. Atau misalnya
apakah kita bisa menggunakan sikat gigi elektrik misalnya? Bisa iya, bisa enggak. Jadi sebetulnya sama. Dalam hal ini tipikal atau ASD sama. Hanya misalnya begini, menggunakan sikat gigi elektrik misalnya. Untuk anak-anak yang tipikal, yang tidak punya masalah dengan behavior maupun motoriknya, penggunaan sikat gigi elektrik bisa jadi tidak terlalu indikasi. Kalau hanya sekali dua kali doang sih nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai setiap kali dia gosok gigi, itu menjadi tidak bagus. Kenapa tidak bagusnya? Karena dia tidak terbiasa menggunakan sikat. Ya kan? Harusnya dia bisa kok gosok gigi biasa dengan seharusnya dengan sikat gigi biasa. Dia terbiasa dengan yang cuma dipegang doang, pindah sini sebagainya. Maka pada saat misalnya sikat giginya ketinggalan atau baterainya habis atau apa kayak apa, dia nggak bisa gosok gigi. Nah kan? Nah, kecuali kalau pada anak ASD ada berkebutuhan khusus, ini bisa menjadi suatu kelebihan, bisa menjadi kekurangan juga. Kelebihannya adalah kita tidak perlu terlalu susah untuk menggoyang sikat yang akan mengganggu sensori yang ada di rongga mulutnya kah misalnya, atau em, diam di satu titik, ya sikatnya akan berputar dan akan membersihkan di bagian itu dengan cukup bersih. Nah, tapi kekurangannya adalah sikat ini ada getarannya dan sedikit banyak walaupun ada sedikit suaranya juga ada kan, ning kan gitu. Nah, ini tuh anak-anak ASD juga nggak bisa karena itu akan mengganggu gitu. Nah, sekarang bagaimana? Hmm, ini harus trial and error menurut saya. Kita harus mencari cara yang paling cocok untuk anak kita. Bagaimana sikat gigi itu bisa kita lakukan, tapi tanpa harus dengan hujer kalau bahasa Jawanya, dipegangi sehingga dipaksakan gosok gigi. Jangan, nanti akan makin tidak mau mereka. Nah, sebetulnya agak mundur sedikit ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, sebetulnya gosok gigi atau membersihkan rongga mulutnya itu mulainya kapan sih? Ya, nah, dalam hal ini kok sudah ketahuan ASD, bla 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 dan seterusnya, itu suatu kondisi yang sudah mengiringi dan menjadi suatu penyulit tertentu. Tapi sebelum itu, sebetulnya sejak si anak ini bayi, sejak si anak ini belum punya gigi sekalipun, maka harus mulai giginya dibersihkan, disikat dan sebagainya. Jadi, rasa sensasi dibersihkan giginya, dibersihkan si sikat giginya itu sudah terbangun sejak sangat awal. Sehingga jadi pada saat tertentu, pada saat kita harus mengenalkan dengan lebih intens, dia tidak akan terlalu protes. Tapi kalau ujuk-ujuk, tadi saya katakan Mbak Dian juga bilang ujuk-ujuk mendadak, sekonyong-konyong, gitu ya, tiba-tiba harus suka gigi, gosok gigi sekarang. Ya, penolakannya pasti akan sangat besar begitu. Jadi ya pembiasaan itu perlu dibiasakan sejak awal. Itu kalau memang belum. Kalau sudah, ya sudah. Bukan berarti kok terus nggak perlu dilakukan. Tapi kita harus mencari apa tuh namanya cara yang paling pas untuk putra kita, putra putri kita. Nggak perlu sendiri, kita bisa kerjasama dengan terapisnya, dengan gurunya dan sebagainya, supporting sistemnya. Kalau ada badinya dengan badinya, begitu ya, begitu kira-kira. Baik, keren banget sih ini sudah banyak pertanyaan terjawab. Mungkin nanti, oh ini dok, ada yang bertanya, Ya. bagaimana cara mendaftarkan conference untuk tahun 2026? Ah, Konferensi autisnya iya, iya, bagaimana iya. dok gitu Tepatnya caranya? 2027 sebetulnya. Karena Oh, 2 tahun sekali. Iya. oh 2 tahun sekali ya dok Iya, ya? 2 tahun sekali. Dan tahun 2027 di Brisbane, di Australia lagi sih sebetulnya. Oke siap. Em, Biasanya melalui website kalau saya sih. Dan kebetulan karena ya, saya pernah mengunjungi AAWA, kemudian mereka menginformasikan ke saya dan saya ikut di bulan Desembernya saat itu juga. Dan kebetulan saya ikut. Nah, tapi insya Allah karena saya juga akhirnya jatuh cinta dalam tanda kutip dengan conference ini ya insya Allah berikutnya saya akan ikut hadir. Monggo kalau mau bersama-sama. Apakah itu harus tenaga medis atau boleh Enggak, orang enggak, enggak. Itu umum? sangat heterogen, sangat heterogen. Oh, Mulai I dari see. terapis, orang tua, tenaga medis, guru, apapun. Setiap orang yang punya kepentingan atau interest dengan autism bisa ikut itu. Wow, luar biasa. Semoga nanti bisa ikut ya, Prof ya, dan bisa Amin, amin. reunian di sana tahun Siap. 2027. Baik, Prof, ini ada juga yang mau bertanya untuk bergabung di grup
sahabat ayah autism, bagaimana Ayah caranya? sahabat Apakah autism. ayah Oh, atau ada WA grupnya dok gitu? Karena di ada. Aceh nih. Ada, tapi mungkin eh, bisa japri ke saya dulu ya, Bu. Nanti saya akan masukkan ke situ kalau misalnya. Tapi begini, Baik. kami lebih sebetulnya bukan berarti ibu-ibu tidak boleh ya, bukan itu. Tapi kami lebih ingin memberdayakan para bapak sebetulnya. Jadi kalau misalnya berkenan bergabung, saya akan lebih menyarankan untuk bapaknya yang ikut, begitu Bu. Nah, nanti biar bapaknya ini bisa lebih terpapar dengan em, apa namanya informasi kah, atau pengalaman bapak yang lain dan sebagainya. Karena tadi kan bapak-bapak ini punya punya anu sendiri ya, Mbak Dian, punya style sendiri lah. Kalau ngomong soal mobil, ngomong soal elektronik, nggak akan berhenti dalam seminggu. Heboh ya Tapi dok ya. anakmu ya apa hari ini? Nggak apa-apa. Udah Atau berhenti. Cukup atau sekian dan kadang terima kasih. yang lucu gini Prof, anakmu ulang tahunnya tanggal berapa ya? Saya tanggal piro ya? Tanggal 17, mungkin tanggal 17 kakaknya. Padahal dia tanggal 16, itu ketukar-tukar tuh dok. Oh Makanya kalau iya, bisa apal iya. aja udah bagus. Ya, kurang lebih begitu, Mbak Dian. Bapak Ibu sekalian, Oke. para bapak-bapak khususnya, Iya, monggo. ini maaf dok, maaf Prof. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa ini untuk suaminya Bu Devi di Aceh. Jadi memang Ya, mau mengencourage suaminya untuk ikut seperti itu. monggo dengan senang hati. Baik, baik. Terima kasih dok. Ini apa pertanyaannya sudah terjawab, materinya juga sangat lengkap, sangat komprehensif. Mungkin Bapak dan Ibu keluarga empati, saya izin untuk mengingatkan agar bisa mengisi form feedback yang sudah dikirimkan oleh Mas Rizky di chat. Mohon diisi supaya ada feedbacknya, supaya empati ke depannya bisa menghasilkan atau bisa mengundang Bapak Ibu untuk ke cerita keluarga empati berikutnya yang jauh lebih menarik materinya. Prof. Uji, ini terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sebagai Sama-sama. penutup, saya izin bertanya satu pertanyaan terakhir. Iya, silakan. Ada nggak sih satu pesan sederhana buat para orang tua atau peserta eh di sini? ya, Harus apa nih dok tentang perawatan gigi? ya. Saya mikir sebentar ya. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pribadi berbicara ini sebagai orang tua juga, karena saya juga punya anak ASD. Saya juga sebagai seorang dokter gigi, kebetulan dokter gigi anak, gitu. Jadi saya akan mencoba menyampaikan sesuatu dengan dua kondisi itu. Jadi, yang pertama adalah semua yang kita temui, semua yang kita alami terjadi atas izinnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Everything happens for a reason. Termasuk hari ini saya diberi kesempatan bertemu Bapak Ibu sekalian secara online. Pasti ada tugas dari atas yang sedang kita jalani. Untuk saya, untuk Mbak Dian, untuk Bapak Ibu sekalian yang bergabung hari ini. Apa tugasnya? Mari kita cari, karena masing-masing kita tidak sama tugasnya. Di level mana dan sejauh apa dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwa ada message dari atas yang sedang harus kita jalani. Itu yang pertama. Jadi, saya ngambil balik lagi ke kondisi anak kita atau putra-putri kita yang istimewa ini yang dibawa ke dokter gigi, kan sesuai dengan topik kita hari ini. Tuhan tidak akan mengizinkan kita membiarkan anak kita begitu saja tanpa kita urus ya, karena tugas kita sebagai orang tua adalah itu. Salah satunya adalah menjaga kesehatan tentunya. Salah satunya lagi kesehatan ya kesehatan giginya. Oh susah? Ya, tidak ada yang mudah. Surga itu mahal Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga akan sangat percaya dan yakin dengan apa yang saya katakan bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian adalah pintu surga untuk kita. Jadi, kalau kita rela hati melalui semuanya itu, melakukan dengan baik, tentunya dengan berdoa ya, karena Tuhan itu tidak akan memberikan ujian yang di luar kemampuan kita. Bapak Ibu sekalian, saya ngomong seperti ini juga buat saya kok. Saya bukan ngomong untuk Bapak Ibu sekalian saja, enggak. Saya bukan bukan malaikat, saya bukan nabi.
Saya manusia biasa yang naik turun itu, ya, iman juga sama gitu ya, marah juga tetap ada dan seterusnya. Jadi em, kondisi itu bukan kondisi yang kalau misalnya kita saat ini belum berhasil membawa putra-putri ke dokter gigi karena kesulitan ini itu dan sebagainya, yakinlah bahwa PR kita masih banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita persiapkan, begitu ya. Dan balik lagi, kalau anak kita sehat, everyone's happy. Jadi kita bisa melakukan apapun dengan seharusnya. Dan tentunya kita tidak boleh lepas bahwa apapun yang kita lakukan harus dengan diiringan doa dan positive thinking, begitu kira-kira. Satu hal lagi yang bisa saya tambahkan adalah selain berdoa, lakukan sesuatu untuk orang lain sebelum kita melakukan sesuatu untuk anak kita sendiri. Hal apa? Apapun bisa. Membantu orang lain itu sekecil membukakan pintu saja sudah membuka untuk membantu orang lain. Mengambil jarum yang ada di lantai biar nggak keinjek orang pun juga sudah. Tapi kalau itu bisa kita niatkan untuk saya membantu ini supaya saya dibantu orang lain. Monggo dicoba. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penguat dan menjadi apa namanya support yang menguatkan Bapak Ibu sekalian dengan putra-putri yang istimewa kita ini. Kira-kira begitu. Saya nggak tahu mesti ngomong apa, Mbak Dian. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau tidak berkenan. Luar biasa, saya tuh diam dulu karena termangu, Prof. Maksudnya menyelami, ini kan refleksi, fase refleksi untuk kita semua, kita bersama, supaya kita saling menguatkan gitu loh, Prof. Iya, pasti. Kita harus saling menguatkan, Mbak Dian. Nggak ada yang bisa sendiri. Betul. Itulah kenapa ada Yayasan Empati juga di sini gitu kan. Betul, Untuk betul. mempertemukan kita semua, Iya, untuk makanya terima kasih sekali saya diajak hari ini. iya, saya juga berterima kasih kepada Empati karena bisa mengajak saya dan Prof. Udi untuk berkolaborasi bersama. Kita semua bisa berkumpul bersama hari ini di momen Citra Keluarga Empati pada hari ini. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga menjadi Oh, barokah untuk kita semua. Monggo, Mbak Prof. Dian, Udi. Ya, boleh minta sesuatu? Saya request boleh. boleh dong, Prof. Apa, Prof? Katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mm-mm. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini berkenan membuka videonya Oh iya, kita mau foto supaya bersama kan, supaya Prof. saya Habis bisa ini. melihat dan foto bersama supaya ada kelihatan wajah-wajah optimis dari Bapak Ibu sekalian ini yang Masya calon-calon Allah. penghuni surga. Amin. Masya Allah, amin, amin, amin. Nah, ini lagi pada buka Ya, kameranya atau ada aduh lagi? matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Masya Wah, Allah, nih senang ibu-ibu sekali itu hebat. Ada kan. bapak-bapak juga loh, Aduh, Prof. terima kasih. Ada Ada bapak-bapak juga di sini. Pak Teddy, terima kasih. Ada Pak Sian, Pak Sian atau Sian bacanya, Pak Sian Malik. Ibu-ibu luar biasa. Ada Pak Rama Sadewa. Ada Pak Adil tadi yang bertanya ya Pak. Terima kasih Pak Adil. Terus, Oh iya, nah luar ada lagi biasa. yang, seneng kan? Ya Allah. Tuh, nggak sendirian ya kita, Prof ya. Kita banyak Ah, orang tua di sini yang bergandengan tangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dengan iya. autisme. Aduh, Mbak Dian, aku kok merinding ya. Ya Allah, senang banget. Baik, ini Heeh. Mas Rizky mungkin mumpung pas sesinya mau Iya, 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 boleh foto ya. bersama dulu, Difoto Mas ya Bapak Rizky. Ibu sekalian ya. Oke, silakan. Yang bisa buka kamera, monggo. Yang tidak juga tidak apa-apa. Silakan berpose. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Enggak? Cukup? Oke, Udah, Mas sekali Rizky. lagi. Tiga, Oke, lagi. 2, Oke, sudah? Oke, sudah. Waduh, Baik. terima kasih. Oh, Mbak Dian, tadi kan Nggih? beberapa ada yang ingin mau bergabung ya dengan Mm-mm. Asa, ayah Mm-mm. sahabat autism. Monggo, saya nitip nomor WA ke Mbak Dian atau Mas Rizky. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian Boleh. menghubungi Nanti saya. mungkin lewat Mas Rizky aja ya. Iya, Nanti akan iya, melalui di-share Pak di Rizky ya. apa empati gitu. Nanti bisa Siap, menghubungi Mas siap, Rizky. siap. Baik. Jadi ya, nggak ada Dokter Latifah kah hadir hari ini? Nggak ada?
Gimana ini? Ada nggak ya Mas Rizky ya? Nggak ada. Kayaknya belum ya. Kayaknya tadi ada cuman Oh sinyal kali ya. sebentar. Sinyal Oh Oke, iya, kali ya. mungkin beliau lagi siap. di jalan. Baik, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas Terima kasih kata-kata Prof saya Uji. bila tidak Iya. berkenan. Terima Mudah-mudahan kasih banyak Prof bermanfaat. Uji. Bermanfaat pastinya. Baik, Bapak Ibu keluarga empati, sebelum saya akhiri, saya sebelumnya mohon maaf pribadi apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan YouTube-nya keluarga empati dan materi empati ini silahkan di-share seluas-luasnya untuk banyak pihak. Siapa tahu ketemu orang di jalan butuh tentang autisme, silahkan. Seperti itu. Jangan lupa tunggu pengumuman di keluarga empati berikutnya untuk cerita keluarga empati selanjutnya. Akhir kata saya mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Salam. Hom Santi Santi Hom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Terima Bapak Ibu sekalian. kasih.